Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas dari putusan MK yang kemudian ini bisa ditafsirkan menjadi karpet merah bagi salah satu nama yakni Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang secara mulus sebagai bakal calon wakil presiden di 2024. Entah itu dari koalisi Indonesia Maju ataukah dari kemudian koalisi Pak Ganjar. Ini yang masih menjadi tanda tanya. Nah, menyambung dialog kita tadi, Kang Ujang, kemarin Ketua Umum Perjuangan dalam pidato sambutannya DPC soal di Kota Solo ini sempat menyatakan menyinggung soal loyalitas. Jika seseorang sudah masuk di dalam partai, jangan melirik-lirik lagi partai yang lain. Apakah ini kemudian menyinggung ke Gibran, merupakan bentuk peringatan, alarm secara tersirat? Ya, kalau kita lihat dari statement Ibu Mega, maka berlaku kepada semua ya, semua kader PDIP di seluruh Indonesia. Tetapi dalam konteks ucapan itu juga bisa spesial juga mengarah pada Gibran yang tadi diisukan bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, saya sih melihatnya ada dua makna itu yang bisa saya baca dan bisa saya tafsirkan. Nah, oleh karena itu ya nanti kan Gibran dipanggil, akan diklarifikasi, dimintai keterangan apa jawabannya. Karena desain Prabowo Gibran itu kan sudah lama, sudah apa nama tadi TSN terstruktur, sistematis dan masif sehingga MK pun tadi yang ajaib ya keputusannya apa namanya yang katakanlah menerima gugatan sehingga Gibran bisa menjadi cawapres. Ya tentu ini apa namanya peringatan yang menurut saya keras ya dari Ibu Mega walaupun dengan bahasa yang halus gitu bahwa memang kader ya harus loyal, kader ya harus setia, kader ya harus berdarah-darah berjuang di partai untuk bisa katakanlah tahap demi tahap melalui mekanisme partai sehingga menjadi katakanlah pemimpin tertinggi ya, menjadi pemimpin puncak di republik ini. Kan partai ini kan kawah canda di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau misalkan banyak kader yang tidak loyal, maka sesungguhnya partai itu sangat dirugikan. Nah, makanya Bang Saleh itu, Bang Eriko, ada ini kan loyalis-loyalis di partainya masing-masing dan beliau kan orang-orang hebat di partainya masing-masing. Biasanya orang yang loyal itu adalah orang-orang yang hebat. Nah, dalam konteks Gibran ini saya mengatakan yang bisa jadi bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Mega adalah salah satu peringatannya kepada Mas Gibran dan tentu berlaku umum kepada seluruh kader PDIP. Oke, itu bisa menjadi peringatan keras untuk Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kita melihat juga, menyimak juga kembali, mereview kembali pernyataan Bu Mega kemarin juga menyatakan bahwa untuk urusan cawapres ini tunggu hak prerogatif saya keluar dari mulut saya karena ini merupakan kepentingan warga, bukan anggota keluarga. Apakah ini kemudian juga menyinggung kembali soal itu? Ya tentu ya, saya melihat kan ada hubungan-hubungan yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak ya antara PDIP atau Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Banyak sekali Ibu Megawati mengkritisi sesuatu yang katakanlah dianggap yang kurang dari Pak Jokowi. Dan itu hal yang bagus-bagus saja ketika ketua umum partai mengingatkan kadernya, mengingatkan petugas partainya untuk loyal, untuk menjaga kesetiaan, menjaga institusi partainya. Karena ini kan menjadi contoh dan teladan bagi rakyat Indonesia. Kalau contohnya baik artinya loyal kan akan menjadi nilai positif bagi partai. Tetapi kalau misalkan tidak loyal lalu pindah partai hanya kepentingan pragmatis, ini kan sungguh merugikan partai itu. Dan saya sih sepakat dengan Ibu Mega ya bahwa kita dimanapun siapapun ketika sudah memilih menjadi kader ya harus mati-matian setia untuk membela partai dan ikut keputusan partai apapun keputusan itu. Makanya saya katakan keputusan MK itu saya pribadi sebagai akademisi ya sebagai pengamat, walaupun pahit saya terima, walaupun saya menolak dan mengkritisinya habis terkait dengan keputusan itu, tapi ya harus diterima. Begitu juga apa yang diputuskan oleh partai harus diterima. Oke, kita semua pasti harus menerima, tetap harus menaati apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau melihat pernyataan dari Bu Mega ini soal kemarin menyinggung soal loyalitas, kemudian soal menyinggung cawapres ini adalah untuk kepentingan warga bukan anggota keluarga. Anda melihatnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini sudah mulai bisa dikatakan panas dingin atau seperti apa kalau Anda melihatnya? Saya kan dari beberapa tahun yang lalu selalu mengatakan hubungannya kan naik turun, panas adem gitu ya. Nanti akrab lagi, konflik lagi, dan itu terus terjadi. Dan itu kan
ada apa namanya jejak-jejaknya, bahkan ya saya sebut jejak digital ya, pernyataan-pernyataan saya di teman-teman media dan dalam konteks sejarah PDIP dan hubungan Pak Jokowi ya seperti itu. Dan terakhir kan dengan Kaisang menjadi ketua umum PSSI, mohon maaf PSI saja sudah jelas bahwa itu adalah mohon maaf ya dalam konteks tertentu melanggar ADRT yang sejatinya harusnya satu keluarga satu partai, walaupun dibantah kakaknya berbeda dan lain sebagainya. Tapi itu kelihatannya hanya bentuk komunikasi PDIP kepada publik agar ya positif lah kira-kira menjaga ruh partainya. Nah, saya meyakini ya, apa yang disampaikan Ibu Mega adalah sebuah statement yang bijak ya untuk menjaga institusi kepartaian atau agar menjaga loyalitas ya siapapun. Ya memang agak sulit ya, Pak Jokowi memang kelihatannya ingin landing, ingin soft landing. Soft landing tapi. Ya, tetapi kelihatannya agak gerabak-gerubuk gitu, agak ketakutan itulah yang membuat Pak Jokowi ya senggol sana senggol sini ya. Tadi agak tidak terlalu akrab misalkan dengan PDIP, tidak terlalu nyaman dengan PDIP, sehingga membuat garis sendiri, dan itu sesungguhnya bisa bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan PDIP. Tetapi itulah hubungan politik ya, hubungan manusia. Terkadang ya dalam satu rumah ya tentu ada saja yang tidak akrab, ada saja yang bandel gitu, ada saja yang tidak takut dalam menjaga marwah partai. Kalau saya sih sebagai masyarakat Indonesia ya kalau saya berpartai harus loyal. Oke. Begitu. Oke, Bang Ariko, Anda setuju dengan analisa dari Kang Ujang kalau ini merupakan peringatan yang bisa diutarakan oleh Bu Ketua Umum dalam balutan yang kemudian bijak begitu, lembut begitu sebagai seorang ibu, dan memang ya dalam satu keluarga bisa dikatakan kadang ribut, kadang akur. Seperti apa? Anda setuju dengan analisa Kang Ujang? Mbak Adisti, saya ini terpana terdiam. Saya lebih terkejut apa yang disampaikan Kang Ujang daripada keputusan MK itu. Kalau keputusan MK itu enggak ada kita terkejut. Sudah menduga hal itu terjadi gitu. Justru saya jujur sangat mengapresiasi. Saya jujur terharu Kang Ujang. Apalagi Kang Ujang memakai pakaian berwarna merah. Belum pernah saya lihat Kang Ujang seperti ini. Jujur Mbak Adisti, luar biasa. Terima kasih Kang Ujang. Saya melihat ada dua pengamat yang luar biasa, Kang Ujang sama Adinda Adipre itu berbicara apa adanya, tidak ada satu beban. Itulah yang benar yang disampaikan Kang Ujang. Hidup ini semua adalah pilihan Mbak Adisti. Semua adalah proses. Memang kita harus jujur ngakui bahwa ada jalan-jalan instan kadang-kadang yang bisa ditempuh. Tetapi tergantung kita memilihnya. Sesuatu yang cepat naik, cepat juga turunnya. Itu hukum alam. Tidak usah kita berdebat mengenai hal itu. Itu pasti terjadi. Karena kenapa? Semua juga berproses. Semua juga ada masa dan waktunya. Semua juga ada hal yang harus dilakukan, hal proses normal yang harus ada. Nah, itu yang diingatkan Ibu Mega. Sebenarnya jujur benar apa yang disampaikan Kang Ujang tadi, bukan hanya ditujukan katakan apakah ini hanya untuk Mas Gibran, tidak. Ini kepada seluruh kader di dalam proses pencalekan ini juga kan ada juga yang mau mencapai jalan singkat, katanya ada yang mau pakai joki, ada yang mau bertandem dengan orang dari partai lain, bisa-bisa saja kan seperti itu. Nah, itu yang Ibu Ketua Umum ingatkan, kita berpartai, berorganisasi. Ingat loh Mbak Adisti, ini pembelajaran bagi kita semua. Kader itu dari bahasa yang artinya itu bingkai. Nah, kalau bingkai itu kan ada batasnya. Artinya kita melakukan itu semua ada norma-normanya, ada etika-etikanya. Nah, itulah yang membuat partai ini bisa berjalan langgeng dan juga semakin baik, semakin besar. Apakah sudah sempurna? Belum. Pasti ada saja yang mengakibatkan ya katakanlah friksi-friksi atau dinamika-dinamika ada. Nah, saat ini memang saya banyak menerima ini WA. Ini Bang, apakah ini memberikan karpet merah? Saya sampai pikir jawab, kenapa sih harus karpet merah? Kenapa sih nggak karpet biru? Sekali-sekali ya dari Adinda saya Saleh Partaunan Daule, kenapa mesti harus karpet merah? Kan begitu kan? Nah, ini sekali lagi Mbak Adisti, kembali pilihan. Kita tunggu saja besok, lusa bagaimana Mas Gibran mensikapi ini. Ya tentu, sebagai kader beliau sudah menjalanin, janganlah beliau ya, orang muda yang sudah menjalani proses kaderisasi di PDI Perjuangan, ya kita tunggu nanti bagaimana hasilnya, bagaimana nanti sikap daripada Adinda kami ini, Adinda Gibran ini. Nah, nanti dari situ semua juga akan menilai. Jangan lupa Mbak Adisti, apakah keputusan MK ini menjadi final and binding terhadap rakyat Indonesia? Oh tidak. Pilihan rakyat Indonesia bukan ditentukan oleh keputusan MK. Rakyat Indonesia sudah sangat cerdas Mbak Adisti. Nanti mereka akan lihat
Sekarang saja sudah minta maaf. Sekali lagi, ini lembaga kalau saya tidak salah Kang Ujang didirikan oleh Ibu Mega, MK ini pada zaman Ibu Mega. Nah, kita kan bersedih kalau sampai ini nanti kredibilitasnya dipertanyakan oleh rakyat. Ini sekarang sudah tanya, mahasiswa dan lain-lain mempertanyakan. Nah, apakah ini yang baik? Apakah hidup ini hanya sekedar untuk memuaskan keinginan diri sendiri? Kan tidak hanya seperti itu. Bahwa hidup ini sungguh panjang. Ini nanti akan dinilai. Jejak-jejak digital tidak akan pernah bisa berubah, Mbak Adisti. Nah, ini yang harus kita jaga. Saya sepakat dengan Kang Ujang. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan, Mbak Adisti. Saya tadi betul-betul melihat saudara saya Saleh Partaunan Daule ini sudah kembali dengan semangatnya. Ya memang hidup harus begitu. Lah, sekarang begini, masa PAN nanti mau mencalonkan orang lain? Udah ada itu. Oke, langsung saya harus berjuang sama seperti kami. Kami memperjuangkan Mas Ganjar. Kami tidak gentar. Kami akan maju terus apapun resikonya. Nah, harus begitu. Bahwa kita meyakini apa yang diputuskan bersama itu, apa yang diputuskan partai itu harus kita jaga, harus kita solid, harus kita perjuangkan. Begitu. Itu yang disampaikan oleh Kang Ujang. Ini mengingatkan kita semua dan proses inilah yang harus terjadi. Begitu Mbak Adisti. Dan terima kasih Mbak Adisti. Mbak Adisti mengundang terus kita ya Kang Ujang untuk proses ini supaya berjalan lagi. Ya supaya besok juga diundang lagi Kang Ujang kan. Gitu ya. Oke, yang penting jangan jalan instan aja lah ya. Harus semuanya harus berproses. Itu yang kemudian harus di-underline. Jangan jalan instan tapi semuanya harus berproses. Nah, saya ke Bang Saleh. Bang Saleh, ini kan kalau kita lihat tadi Bang Saleh juga sempat menyinggung bagaimana sebenarnya ada 2 hakim konstitusi yang punya alasan berbeda, hanya kepala daerah gubernur saja. Sementara 3 lainnya setuju, 4 lainnya kemudian benar-benar menolak. Yang benar-benar setuju ini sebenarnya ada 3. Nah, inikah kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah ini jangan-jangan bisa dikatakan menjegal dari nama yang disodorkan oleh Partai Amanat Nasional? Ya, saya begini, saya tidak mau komentari dulu ya putusan dan proses peradilan yang ada di Mahkamah Konstitusi karena saya bukan bidangnya. Saya bukan ahli hukum tata negara dan juga saya tidak ikut bagian dari yang pihak terkait di persidangan itu. Tetapi yang perlu saya jelaskan begini sebetulnya, kalau kita balik lagi, ini kan ujung-ujungnya kelihatannya Gibran ini seakan-akan sudah dipastikan akan menjadi cawapresnya Prabowo. Pak Prabowo. Mengapa tidak dibalik misalnya? Kan bisa jadi jangan-jangan Gibran ini bisa juga menjadi cawapresnya Pak Ganjar gitu. Nah sekarang pertanyaannya apakah itu mungkin gitu. Nah teman-teman di PDI Perjuangan bisa menerima Gibran sebagai cawapres misalnya kan gitu. Supaya apa ini berimbang situasi diskusi kita ini. Jangan sampai misalnya ini begini, Bang Eriko ya. Kemarin kan ada salah seorang ketua umum partai politik karena dia melihat di koalisi ini nggak mungkin diangkat jadi cawapres, langsung pindah lagi ke koalisi lain misalnya begitu. Nah ini jangan-jangan begitu nanti sebut siapa itu Bang Saleh. Kekhawatiran kita ini terjadi juga di sini. Jangan-jangan di sana memang sudah nggak pasti terima. Lalu misalnya kita memaksa dia setia dan loyal misalnya, sementara dia kan sudah merasa layak dan pantas sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang disahkan oleh MK. Nah lalu karena tidak mungkin diterima di sana, akhirnya dia merasa bisa menelusuri dan mencari tempat baru untuk bisa tetap maju gitu. Nah ini kan juga bagian yang bisa jadi bahan perbincangan kita begitu. Nah sekarang kan gini, ini kan kembali kepada tadi juga kepada PDI Perjuangan gitu. Jangan sampai nanti kader kami diambil gitu. Sementara di tempatnya dia sendiri tidak ditempatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan kader-kader muda kan punya cita-cita juga ya, punya istilahnya keinginan dan sebagainya. Nah itu bagian pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, sekarang bagaimana dengan Koalisi Indonesia Maju? Apakah nanti ini sudah pasti akan diterima? Saya kira prosesnya tidak juga mudah ya, dan juga tidak sulit ya kalau misalnya dibicarakan seperti itu. Katakanlah tidak mudah itu karena tentu semua ketua-ketua umum partai politik yang ada itu akan diajak bicara. Pasti akan punya pendapat masing-masing. Tapi kalau misalnya dikatakan tidak sulit ya kalau misalnya nanti semua kriteria, ketentuan dan keinginan dari semua partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju itu mungkin bisa sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Gibran misalnya, karena itu misalnya diterima oleh mayoritas misalnya ketua-ketua umum partai politik yang ada. Tentu dengan simulasi, perhitungan, kalkulasi yang tepat secara politik ya untuk menangkan
pilpres yang akan datang. Oke. Kalaupun misalnya pilpresnya dimenangkan, kita berharap kemenangan itu bukan untuk seseorang, bukan satu partai politik, bukan untuk satu rakyat. kelompok tertentu ya, tapi tentu untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, Saya kira begitu. Oke, berarti masih menunggu kemudian keputusan dari ketua umum partai politik sambil menunggu ketumpan yang kemudian akan kembali ke Ya, tanah air. termasuk menunggu ketua umum PDI Perjuangan Ibu Mega. Oke. Ya untuk tadi, Nah. jangan-jangan kan ada diskusi lagi di sana. Oke, nah itu dia. Yang Saya langsung ke membicarakan Bang Eriko kemungkinan berarti. Gibran jadi cawapresnya PDI Perjuangan. Oke, Cawapresnya Pak Ganjar. Gitu. Oke, Bang Eriko, gimana Bang Eriko? Betulkah kemudian ini yang menjadi pertimbangan juga jangan-jangan kemudian nama Gibran Rakabuming Raka juga akhirnya menjadi pendamping dari Pak Ganjar Pranowo, Bang Eriko? Loh, kalau kami, tadi saya sudah sampaikan otokritik ke Bung Saleh Partaunan bahwa kita harus memperjuangkan calon kita, kan begitu. Nanti kita lihatlah bagaimana Tapi kemungkinan kan Tapi ada kemungkinan kan pasti, apalagi di satu partai. Kalau di kami sudah mencalonkan Mas Ganjar Pranowo, calon presiden. Nah, apakah calon wakil presidennya juga dari PDI Perjuangan? Biarlah nanti Ibu Ketua Umum bersama seluruh ketua umum partai. Karena di kami, keputusan itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu terjadi di tahun 2019, seperti itu kondisinya. Oke. Apalagi sudah ada keputusan MK. Kami tentu akan memperjuangkannya, itu pasti. Nah, sekarang tinggal kembali. Kalau kita mau melihat rumput tetangga, seperti tadi Bung Saleh Partaunan melihat PDI Perjuangan, nah marilah berjuang bersama-sama. Kita lihatlah bahwa kita harus memperjuangkan kader kita untuk jadi. Itu yang paling utama. Untuk apa? Keinginan rakyat untuk bisa melanjutkan dari pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan itu tercermin dari Mas Ganjar Pranowo. Sekali lagi, yang namanya Mbak Adisti, yang namanya adalah regenerasi, pergantian kepemimpinan. Apakah pergantian kepemimpinan ke yang lebih jauh atau yang lebih muda? Yang saya tahu itu pergantian kepemimpinan kepada tentu yang lebih muda, itu yang wajar, dari generasi baby boomer Pak Jokowi jadi generasi X. Yang paling penting Mbak Adisti, enggak ini dari apa yang disampaikan Bang Eriko ini, yang paling penting salah satunya menurut saya adalah jangan sampai bola ini langsung ditembak langsung ke Pak Prabowo, Indonesia Maju. Iya. Artinya apa, kan ini peluang untuk masuk jadi wapresnya Ganjar kita terbuka kok. Ini kan sebetulnya kesimpulannya begitu. Apalagi katanya sedang diperjuangkan. Ini untuk mengimbangi saja. Jangan kita sampai mengadili sesuatu yang belum terjadi. Dan itu tidak adil juga bagi mereka yang sedang ikut terlibat di sini. Yang jelas sampai sekarang ini Partai Amanat Nasional masih berharap bahwa Erick Thohir yang akan mendampingi Prabowo. Begitu. Oke, kita lihat nanti ya akan seperti apa yang musyawarah untuk mufakatnya ya. Nanti kalau misalnya Gibran mantap, Bang Eriko, nanti kalau Gibran dimajukan, nanti akan ada bab baru lagi untuk kita perbincangkan. Tadi itu, makanya buka lagi wacana itu nanti. Oke, saya beri kesempatan dulu ke Kang Ujang. Kang Ujang, terakhir Kang Ujang, secara singkat, kalau memang Gibran ini akan dipinang oleh koalisi Prabowo, ataukah kemudian dipertimbangkan juga namanya di koalisi PDI Perjuangan yang kemudian sudah ada namanya capresnya Pak Ganjar. Anda melihatnya seperti apa? Ya, di politik memang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi saya melihat, membaca gitu ya, Pak Hasto pernah membuat statement di media bahwa menolak batas minimal ya, penurunan usia dari 40 ke 35 tahun, bisa dicek itu. Artinya dalam konteks itu ya secara resmi Pak Sekjen PDIP sejatinya menolak, mohon maaf ya, ke Gibran arahnya. Tetapi apakah nanti bisa gitu dikalkulasi untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar? Ya dalam politik serba mungkin ya, serba bisa begitulah. Kita lihat saja nanti endingnya seperti apa. Tentu kita lihat dinamikanya ya, karena bagaimanapun kan keputusan elit itu akan melihat juga dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Begitu Mbak Adisti. Oke, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada yang tidak mungkin. Apakah bisa di koalisinya Pak Ganjar ataukah di koalisinya Pak Prabowo? Kita akan tunggu saja bagaimana dinamika politiknya. Apalagi kemudian kita tahu besok Gibran Rakabuming Raka ini akan dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan untuk dimintai keterangan. Baik, terima kasih informasinya. Sudah berkenan hadir di Sapa Indonesia Pagi ada Bang Saleh Daulay dari Partai Amanat Nasional dan juga ada dari Bang Eriko Sutarduga dari PDI Perjuangan dan juga ada Kang Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak untuk perspektifnya dan juga pandangannya di pagi hari ini.
Selamat pagi, sehat Terima selalu. kasih Mbak Adisti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Bakal Capres Anies Baswedan dan bakal Cawapres Muhaimin Iskandar akan mendaftar pertama ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Kamis 19 Oktober mendatang. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana,